Ya kalau topeng tua kan nggak boleh tangannya paling-paling sampai segini aja. Topeng keras sudah kayak gini dia. Tak kan seperti itu dia. Waduh. Tapi saya juga baru belajar eh, bisa narik keluar, masuk ya ininya masuk ke dalamnya udah sesuai dengan tabuhnya. Apakah itu benar? Tarian saya juga nggak tahu gitu. Jalani aja. Tapi kan spirit kita ngayah. Gitu, spiritnya Karena spirit ngayah. ngayah inilah yang menjadi motivasi kita nggak Iya. malu untuk mempertontonkan ya apakah bisa dan tidaknya itu gitu. Tadi gimana Pak tadi? Gini oh. Ya itu ya lebih pintar. Oke, Lebih enggak. pintar. Ternyata kita kalah ya. Enggak, Ya. justru ini biar semeton juga Ya. tahu gitu Cuma loh, kalau Pak. gininya dia gayanya tadi itu kayak nyopet itu. Kalau boleh saya cerita mumpung ini. Silakan. Hidup saya dari kecil itu sebenarnya sangat melarat sekali. Ya saya dengan Ibu Bintang yang kebetulan jadi yang sekarang menteri jadi sekarang. menteri, Itu kan adik saya itu kalau pagi kalau mau sekolah, saya tuh jualan es lilin waktu SD, keliling ke kampung-kampung. Nah, kalau sorenya kalau ada waktu pulang sekolah sama dia, ya kita ikut panen ke sawah itu. Benar-benar. Orang-orang panen, kita nyari sisa-sisanya itu gitu. Saya sudah menyerahkan apakah saya mengikuti kakek karena beliau seorang sulingge. Karena di Bali itu kan ada istilahnya itu kita menjalani apa yang menjadi warisan leluhur kita. Kami sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Semeton Tribun, hari ini kita beruntung sekali bisa berkunjung langsung ke salah satu tokoh kita, yaitu Pak I Gusti Ngurah Jayanegara. Om Swastiastu. Swastiastu, ya Jan. Punapi Gatra, Pak. Astungkara, CBC. Terima kasih sekali Pak Ngurah, nih kami sudah diterima. Tim Tribun Bali ini pagi-pagi sudah gerecokin nih pagi-pagi. Sudah langsung nata sana nata sini. Tapi Bapak tadi dari mana Pak? Saya lihat langsung naik motor gitu. Iya, memang ya Om Swastiastu, Semeton Tribun. Moga-moga di pagi ini dalam keadaan sehat, walafiat, dalam lindungan Ida Sang Yang Dewasa. Ya memang sih acara rutinitas saya tiap pagi itu ke rumah. Orang Bali itu di rumah aslinya bilang itu kan ya tiap pagi kita melakukan persembahyangan. Karena dekat sih jaraknya sekitar 300 meter nggak nyampe. Itu memang rutinitas yang kami lakukan setiap hari. Gitu ya. Jadi tadi ya naik motor tadi kalau pas papasan tadi saya nggak lihat gitu, saya nggak tahu ini Pak Wakil ini. Udah biasa. Dekat soalnya. Dekat ya sama rumah. Rumah tua. Rumah tua ya Pak ya. Rumah tua. Iya ya. Tadi waktu sebelum kesini kami juga sempat nongkrong di depan Banjar itu. Ya itulah rumah tuanya di sana. Rumah tua ya. Ya kan biasa kalau kita orang Hindu kan merajannya istilahnya. Tempat sembahyangnya kan ada di rumah tua. Oh, kanten Pak. Ya, nah Tribuners, beliau dari cara berbicara saja, nyampaikan saya sudah tenang saya, nyaman gitu loh Pak ya, nggak ada tekanan. Ya Pak Jayanegara, boleh saya panggil Pak Jayanegara ya, Pak Jayanegara. Ya hari-hari ini kita di Bali khususnya dengan kondisi seperti ini ya, pandemi ya, tapi juga masih belum jelas ini Pak kapan akan tepatnya berakhir. Padahal kan kita di dunia pariwisata sangat-sangat berharap ini cepat selesai sehingga pariwisata kita bisa kembali gitu. Nah, ya Bapak secara pribadi nih apa penglihatan Bapak ke depan nih terkait kondisi ini? Kalau saya memandang ke depan, kalau melihat ke depan, ya tetap yang pertama kita selalu memohon kepada yang di atas agar pandemi COVID ini cepat pulih kembali. Yang kedua ya
satu-satunya kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Jangan kita harus berpikir apakah besok, lagi 2 hari. Yang penting kita tetap apa yang menjadi protokol kesehatan itu ya seperti jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Saya rasa itulah satu-satunya solusi untuk saling menjaga sesama kita. Saya rasa gitu. Karena kita juga, ya harapan kita sih mudah-mudahan sih vaksin itu cepat boleh cepat datang ditemukan sehingga semuanya bisa pulih kembali lah dari kita lepas dari suasana terpurukan. Itu sih harapan. Gitu, saya melihatnya seperti itu. Ya kita harus tetap komitmen dengan protokol kesehatan sih poinnya. Nah kalau Pak Jayanegara sendiri nih dalam keseharian ya, karena ya banyak beredar juga di sosial media bagaimana menjaga imun kan, menjaga imun sehari-hari karena kita nggak bisa nih lihat apa namanya virusnya ini ada di mana gitu kan Pak. Ya selain tadi protokol COVID, mungkin Bapak sendiri aktivitas keseharian untuk meningkatkan imun seperti apa? Ya seperti usahakanlah kita sempatkan waktu di pagi hari itu olahraga. Ya kalau ada sinar matahari kita jemuran. Jemur di mana? Di sini Pak? Kebetulan ya rumah saya ini dekat sawah. Ini kan di belakang sawah ada tempat jogging track. Ya kita manfaatkan betul itu ya pagi-pagi. Tapi kalau biasanya juga gimana situasinya, saya ambil pagi-pagi itu dengan ya sambil belajar nari lah di YouTube. Kita buka sambil belajar nari gitu. Itu kalau kita 2 tarian aja udah lumayan tuh keringatnya gini ngucur. Ya ambil 2 tarian itu di YouTube. Kalau tidak sempat jalan-jalan ya langsung di depan TV olahraganya. Ya gitu aja lah kesibukan sehari-hari. Ya di samping ya memang kan ya tugas-tugas saya juga di organisasi partai ini kan sekarang di Bali ini ada 6 pilkada. Bagaimana kita juga memonitor kondisi teman-teman di 6 kabupaten kan itu. Dan saya sendiri juga bagian dari peserta pilkada kan di Kota Denpasar. Tentu ya kita pagi-pagi ya baru bangun olahraga ya sembahyang ya baru melaksanakan aktivitas. Tadi ada menari-nari itu Pak ya. Iya saya membaca beberapa literatur tentang Bapak itu. Memang nari dari semenjak kapan Pak Bapak ini? Kalau saya sih dari SMP-nya sukanya di seni tabuh sebenarnya. Seni tabuh. Karena kondisi kami di kampung, saya di tabuh. Ya kalau nari itu ya baru belakangan ini aja dalam ya masa COVID itu kan kita banyak di rumah. Ya artinya kalau kita nabuh kan butuh rombongan tim. Ya belum boleh ya. Artinya lari ke tari ya sambil olahraga seperti tadi itu. Kita olahraga dapat, menjalankan hobi juga dapat. Karena spirit saya itu ke depan. Karena kami spiritnya ke depan itu ya terutama nari topeng itu sebagai bahan untuk kita menyambut beraya ya di masyarakat. Kalau ada orang upacara maupun ada orderan besar di pura-pura seperti kemarin di Patukaru, itu spirit ngayah itu yang kami harus tekankan. Ya kita bisa ngayah sambil berolahraga kan gitu intinya. Poinnya sih seperti itu. Gitu ya. Jadi tapi happy itu Pak ya. Terus jalani dengan, kalau nggak itu imunitas nggak naik nanti kan. Makanya kita jalani dengan berpikir positif, olahraga. Itu sih. Nah, ya tentu Semeton Tribun sudah banyak yang mengenal Bapak khususnya di Kota Denpasar ya. Tapi kami dari tim Tribun juga pengen ngulik nih mengenai ya dari Bapak masih usia muda, kemudian kok bisa nekat-nekatnya terjun ke politik gitu loh Pak. Sebelumnya apakah pebisnis dulu, kemudian jadi politisi ya bagaimana Pak? Kalau saya melihat ini semua keberuntungan berpihak ke saya aja ini kayaknya. Karena sesuatunya saya jalani tidak pernah membayangkan apa yang saya harus hadapi ke depan. Ya
kalau boleh saya cerita mumpung ini. Silakan. Hidup saya dari kecil itu sebenarnya sangat melarat sekali. Ya saya dengan Ibu Bintang yang kebetulan jadi menteri sekarang. Menteri, itu kan adik saya itu kalau pagi kalau mau sekolah, saya itu jualan es lilin waktu SD, keliling ke kampung-kampung. Nah kalau sorenya kalau ada waktu pulang sekolah sama dia, ya kita ikut panen ke sawah itu. Benar-benar. Orang panen, kita nyari sisa-sisanya itu gitu. Ya kita jalani sampai dari SD, waktu SMP malah saya jadi kernet bemo. Bapak kebetulan memiliki Datsun, ya saya sambil pulang sekolah langsung keliling. Ya Bintangnya juga satu sekolah, SMA pun saya masih kerja keliling, jadi tukang catat-catat meteran listrik. Nah maunya SMA, setelah kuliah, maunya tidak kuliah, Bapak sakit. Ya saya tidak mau kuliah, tapi Bapak tetap, ya kamu kuliah aja, akhirnya saya kuliah. Nah setelah kuliah, setelah tamat, ya karena memang si Bapak saya memang latar belakangnya beliau seorang memang sangat dibilang politisi lah, beliau seorang PNI Tulen dibilang, dulu yang terkenal. Dia sampai berhenti jadi kepala sekolah demi menjalani ya idealismenya itu ya. Jadi saya kuliah, akhirnya saya bisa bekerja di sebuah bank. Tahu-tahu banknya macet 98 itu karena ada itu tuh. Reformasi. Iya, reformasi. Ya, setengkara saat itu ya saya bisa karena bapak saya punya link politik karena beliau dekat dengan DC Kode bapaknya ya Ajeng Puspayoga, Direktur DPC. Ya bisa masuk di salah satu orang yang dicalonkan menjadi anggota dewan gitu. Ya tahun 99 saya bisa menjadi anggota DPRD gitu. Itu sama sekali tidak kebayang dalam hidup saya masuk ke ranah itu. Dan keduanya itu setelah itu saya 2 kali jadi anggota DPRD langsung pegang jabatan ketua PAC, langsung ketua DPC. Setelah pegang jabatan ketua DPC adalah pemilihan gubernur Pak Puspayoga yang dulu wali kota nyalon menjadi wakil gubernur. Ya beliau jadi 2008. Ya itu kan kosong, otomatis Pak Wali yang dulunya Pak Wakil jadi wali kota, wakil wali kotanya kosong. Ya itu saya kena dapat mujizat lagi itu yang tidak kebayang dalam hidup. Tahu karena saya selaku ketua DPC, ya langsunglah diberikan mandat untuk mengisi wakil wali kota. Ya jadinya saya pun sampai sekarang pun saya tidak percaya jadi wakil kota karena ya hidupnya begini ya apa namanya tidak kebayang sama sekali ya tapi saya jalani dengan kemampuan yang kita miliki kan itu aja sih sebenarnya. Tidak ada yang istimewa dalam hidup saya gitu. Wah, itu istimewa tadi Pak, tadi dari itu kan anugerah Tuhan itu anugerah aja itu. Iya. Ya tadi Pak ya, kita datang memang juga ingin memberikan inspirasi Pak buat Semeton, Tribun ya di manapun berada di Bali. Tapi sebelum kita masuk ke sesi lebih ngulik lebih dalam lagi, kita kembali setelah yang satu ini. Semeton Tribun kembali lagi dengan Ojan di sini masih bersama Pak Jaya Negara. Nah, Bapak kan sibuk ya, kemudian sekarang ya mungkin sudah menjadi milik masyarakat sampai ya bagaimana ini Pak membagi waktu di keluarga, di partai, di hal-hal yang lain. Bahkan sama seni yang Bapak senangi itu bagaimana ini Pak? Saya juga bingung gimana ngaturnya, pokoknya saya jalani secara mengalir seperti itu aja. Karena ya kalau memang ada event untuk pemerintahan, misalnya kita kan harus memprioritaskan fokus tanggung jawab selaku wakil wali kota. Ya nanti juga di partai itu kan kadang-kadang eventnya di saat ya seperti pilkada seperti ini, kan seperti itu. Kalau keluarga ya sangat memaklumi sekali. Karena bagaimanapun juga kayak istri beliau kan pasti akan mensupport kita berkenaan dengan tugas-tugas di pemerintahan. Karena itu kan juga tanggung jawab kami bagaimana melayani masyarakat. Dan kadang-kadang dia juga sibuk aktif juga membantu. Ya menjadi motivasi kami lah, inspirasi kami seorang istri untuk bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Karena beliau sangat maklum, ya beliau ke istri saya sangat maklum dengan seperti saya karena
karena bagaimanapun kita ini kan juga menjadi milik masyarakat, jadi kita akan lebih fokus melayani masyarakat. Ya kalau ada waktu-waktu senggang baru kita dengan keluarga kan gitu, paling-paling ya makan malam kan gitu, dia ada waktu-waktu, tapi itu tidak menjadi prioritas itu. Tapi ya tetap kan yang namanya ya harapan kita kan semua bisa kita membagi waktu dengan baik itu di pemerintahan, baik di politik maupun di hobi dan juga dengan keluarga kan kami ingin. Tapi pasti kadang-kadang kendala pasti tetap ada, karena kan di pemerintahan juga tidak mengenal waktu. Kadang-kadang Sabtu Minggu kita harus tugas kan gitu. Ya intinya sih Astengkara kami mengalir aja itu semuanya, dan keluarga saling memahami situasi gitu. Saling ada pengertian gitu intinya. Iya, oh jadi untuk membaginya udah mengalir aja. Iya, Jadi ini benar-benar kami semua tidak harus ini enggak bisa, pokoknya kami lakoni jalani gitu aja ya. bahkan karir politiknya pun mengalir aja gitu Pak ya sampai ya itu kan sudah yang di atas lah itu. Kita enggak garis tangannya Pak ya. Ya kalau udah dikasih kesempatan kita jalani sesuai dengan batas kemampuan kan gitu. Ya. Syukuri lah istilah, kita syukuri. Semeton Tribun dimanapun Anda berada, ya dari tadi kita bicara terkait sama nari gitu Pak ya. Ini terus terang loh Pak, saya ini penasaran Pak, ada gerakan yang sederhana aja gitu Pak. Sebenarnya itu kan topeng ya Pak ya? Ya kalau kita melihat tergantung apa materi yang kita bawakan. Di topeng itu, apakah itu topeng tua, topeng keras, karena setiap karakter tapal itu kan memiliki gerakan masing-masing kan gitu ya. Kalau topeng tua kan tidak boleh tangannya paling-paling sampai segini aja. Topeng keras sudah kayak gini dia tak kan seperti itu dia. Tapi saya juga baru belajar, terlambat belajarnya, sudah tua juga, tapi bagi saya tidak ada istilah terlambat, karena itu untuk mengisi kita dalam pandemi ini, kita biar bisa berolahraga. Karena hobi saya seni, saya sinergikan antara seni dan olahraga itu kan gitu. Intinya sih seperti itu. Saya belum paham betul tentang nari, karena saya itu belajarnya tidak dari orang, saya belajarnya dari YouTube, lihat di TV gitu, rekaman putar video saya ikuti dikit-dikit. Astengkara bisa, tapi bisanya itu belum sesuai pakem. Apakah itu yang benarnya saya juga nggak ngerti. Yang penting bisa nari keluar, masuk ya ininya, masuk ke dalamnya udah sesuai dengan tabuhnya. Apakah itu benar tarian saya juga nggak tahu gitu. Jalani aja. Tapi kan spirit kita ngayah. Karena spirit ngayah inilah yang menjadi motivasi kita, nggak malu untuk mempertontonkan ya apakah bisa dan tidaknya itu gitu. Tadi gimana Pak tadi? Ini ya itu ya lebih pintar. Lebih pintar. Ternyata kita kalah. Ya. Enggak, justru ini biar Semeton juga tahu gitu. Cuma kalau gininya dia gayanya tadi itu kayak nyopet itu. Jadi saya lebih jurus nyopet gitu. Waduh. Nah, saya juga nggak ngerti, saya juga nggak ini, tapi minimal ya kalau misalkan kayak kemarin itu kan saya ditugaskan selaku wakil kota menghadiri upacara pemelaspasan, mendam pedagingan. Nah, jujur kita sampaikan, kalau kita menghadiri orang upacara mendam pedagingan itu kan bisa duduknya bisa 3 jam. 2 jam sebelum itu ya. Sekarang saya coba dengan teman-teman seniman topeng itu, saya ajak sambil kita ngerangkul juga teman-teman dalam pandemi ini, dia biar bisa nari. Saya ajak, ayo ngayah ke sana gitu. Ya jadinya kita kan tidak duduk lama, kita bisa nari. Akhirnya nanti udah selesai nari, kita datang langsung melaksanakan mendam pedagingan, kan jadinya tidak terlalu kaku. Jadi nggak terlalu lama 3 jam. Iya. Gitu. Sebenarnya sederhananya seperti itu sih. Masalah tariannya amburadul itu nomor 2 urusannya. Yang penting spirit ngayahnya itu. Iya. Ini Semeton nih. Ini unik nih dalam posisi pandemi ya. Tetap mengedepankan memang pun saya garis bawah dikit, kita pun nari di dalam masa pandemi ini, kita ngeliat situasi juga. Kalau memang, tapi sekarang kan masyarakat kalau ada upacara di dalam masa pandemi ini kan
dari segi gongnya itu juga dibatasi. Biasanya dulunya orang nabuhnya sampai 30 orang, sekarang paling 12 orang. Jadi bikin jarak gitu. Dan kalau hadirnya itu pun warga tuh ya gantian. Mungkin paginya 40 orang, siangnya 40 orang. Sehingga saat kita hadir pun saya melihat suasananya betul ya yang menipil apa namanya sudah menerapkan protokol kesehatan sih. Nanti ada salah nih kok zaman Covid ini nari, ini lagi salah lagi nanti. Tetap Tapi masalahnya kan topeng nggak bisa pakai masker gitu. Nah, iya. Tapi kan di awal juga ini waktu mau wawancarai Pak Jaya Negara aja Semeton, saya bertanya dulu ke beliau apakah kita tetap pakai masker. Ini beliau tetap strict harus tetap pakai masker. Kita kan saling menjaga dan saling melindungi kan gitu. Kalau ingin menjaga diri sendiri ya kita harus lindungi orang juga dengan masker kan. Ada satu hobi lagi Pak yang saya sempat dengar gitu Pak mengenai ini Bapak hobi juga main tenis meja. Nah, itu apakah dulu memang ditekuni secara serius jadi atlet atau bagaimana Pak? Waktu tenis meja ikut perlombaan mungkin? Nah, sebenarnya yang hobi tenis meja itu ada saya Bintang. Itu ceritanya saat SMP, Ibu Menteri? Iya, Ibu Menteri. Dia kan juara. Kalau udah di PKK itu kan juara terus kita antar ya ininya Piala Wali Kota PKK itu. Nah, dulu waktu ceritanya sih saat SMP kami berdua sekolah di Dwi Jendra. Ya dia hobi berarti kan saya harus temenin untuk latihan. Jadinya kami berdua mewakili sekolah gitu sih. Gitu. Ya tapi kan baru kelas-kelas kecil-kecil gitu, tapi kan minimal tidak kelasnya nasional, hanya ya baru di kelas porprov lah sekarang. Oh gitu. Tidak begitu. Kalau saya sih olahraga, kalau saya memang suka olahraganya tidak hanya tenis meja. Di voli saya pernah, sepak bola pernah, bulu tangkis pernah. Kalau olahraga itu Hampir memang semua ya? hampir semua saya senengin gitu. Tidak ada yang terfokus gitu. Tenis meja itu hanya kebetulan ya diantara itunya hanya tenis mejanya yang lebih menonjol gitu. Kalau anak-anak ada yang ikut gitu Pak? Kalau anak-anak enggak, larinya ke layangan ya. Oh lari ke layangan. Layangan terus, aduh. Oh gitu, oh ya layangan ya. Layangan dan seni sih dia, anak saya. Seni dia, seni tabuh dan layangan gitu. Olahraga enggak suka. Kalau untuk anak-anak sendiri ya, Bapak ngarahin kah anak-anak nanti jadi juga politisi seperti Bapak gitu, turun-temurun gitu atau? Iya, kayaknya sekarang ini anak-anak susah untuk diarahin kayaknya. Yang penting kita mendukung sejauh dia positif, apa yang menjadi keinginannya, ya kita akan support. Sama kayak saya juga nggak ngerti apa larinya ke politik itu kan, ya mengalir gitu ya kan kita akan support sejauh itu semua kegiatan yang sifat positif seperti itu aja lah. Saya tidak harus ke politik, nggak seperti itu. Baik, Semeton, semakin dalam ya galinya ya, dan tentu kita akan coba kulik nanti di segmen terakhir ya sebelum kita tutup acara ini. Nantikan setelah yang satu ini. Semeton Tribun kembali lagi bersama Ojan di sini, masih ditemani dengan Pak Jaya Negara. Kita tadi sudah mendengar banyak Pak Jaya Negara ya terkait dari mulai masih kecil sampai jualan es lilin ya, ikut tenis meja bareng kakak gitu ya, mendampingi ya, itu ya masa-masa itu kan masa-masa yang sangat ya menyenangkan, mungkin menggembirakan, ada susah ada sedihnya gitu ya Pak ya. Dan saat ini kita juga semua masyarakat bukan cuma di Bali, mungkin di seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang menurut kita bukan cuma menguras kesehatan kita, ekonomi juga kita juga semua carut marut banyak gitu Pak ya, masyarakat yang terdampak. Nah bagaimana Pak Jaya Negara memberikan motivasi dan semangat nih buat Semeton dalam kondisi sekarang. Semeton Tribun yang sangat kita hormati, ya dalam masa pandemi Covid ini kita ya memang
tidak hanya kita di Bali, di Denpasar, di dunia memang alami. Ya tapi ada perlu juga kami garis bawahi, ya di masa pemerintahan kami pun sekarang ini bersama Pak Wali Kota, dan kita juga memiliki program terutama terhadap warga kota yang terdampak, yang putus kerja, yang dirumahkan. Itu kita sekarang menyiapkan pelatihan yang kita kerjasamakan dengan inkubator bisnis, baik itu Universitas Udayana, Universitas Primakara, dan setelah dia mendapat pelatihan, ya itu kita berikan modal kerjanya memang mencapai 1 juta. Nah itu ada 27.000, itu 9.000-nya yang ini yang pekerja sektor formalnya, yang 18.000-nya itu non formalnya. Itu yang kita berikan pelatihan. Kita akan buka pendaftaran, tapi minimal ada 3.500 yang kita berikan prioritas dulu. Nah setelah dia mendapat pelatihan modal, kita juga menyiapkan marketnya. Kalau kami juga memiliki program aplikasi Pon Bali, nanti kita akan pasarkan produk-produk hasil pelatihannya itu. Dengan harapan lah, mudahan sisi apa yang kita lakukan ini bisalah memberikan minimal masyarakat yang terdampak di Kota Denpasar ini dia tetap produktif. Di samping ya kita berbicara ketahanan pangan, urban farming, menyiapkan lahan-lahan yang kosong itu benar-benar dimanfaatkan sehingga minimal untuk bisa membantu kebutuhan keluarga. Ya tapi intinya kepada Sematon Tribun di dalam masa pandemi Covid ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, lalu pakai masker, karena ini adalah untuk bagaimana kita saling menjaga sesama kita. Betul. Tetap olahraga, ya selalu berpikir positif, banyak berdoa. Ya mudah-mudahan semuanya ini, ya tentunya harapan ini cepat pulih kembali situasinya ini sehingga kita bisa beraktivitas secara normal, khususnya di Kota Denpasar. Itu sih. Beliau menyemangatinya pun dalam gitu ya. Sempat Pak, sorry Pak, sebelum kita tutup ada satu lagi yang saya dari beberapa literatur saya baca nih Pak. Bapak ada ketertarikan ke spiritual sampai ingin lebih dalam menjadi apa ya istilahnya sulinggi atau mungkin mangku gitu atau gimana Pak? Saya sih sebenarnya secara jujur, sebenarnya saya sudah menyiapkan diri saya untuk itu di tahun sebelum maju jadi wali kota ini. Maju wali kota, saya itu kenapa di Denpasar, ya jadinya cerita. Saya sudah menyerahkan apakah saya mengikuti kakek, karena beliau seorang sulingge, karena di Bali itu kan ada istilahnya itu kita menjalani apa yang menjadi warisan leluhur kita. Kami sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Nah, dalam perjalanan politiknya, kami juga proses Pirwali ini saya kan tidak pernah ikut di Denpasar. Kami menyerahkan kalau diusung kami harus kerja, mungkin arahnya kami masih ke sana gitu. Saya harus ke sana. Ya dalam proses perjalanan politik, ya teman-teman di PDP Denpasar, ya kader-kader mengusulkan kami agar tetap maju menjadi calon wali kota. Dan itu pun diperkuat oleh rekomendasi. Ya jadinya ya kami ya seperti tadi mengalir itu ya berarti kami harus bertarung dulu, apakah nanti diberikan kesempatan atau apa tidak oleh masyarakat kan itu ya kami lakoni aja itu. Ya tapi kan yang paling tidak bisa hindari ya proses pendekatan spiritual itu karena memang itu memang sejarah leluhur kami itu. Dari kakek itu. Ya mungkin harus dilaksanakan, itu intinya harus dilaksanakan. Tapi masalah waktu mungkin aja. Sekarang kami masih diberikan kesempatan di pemerintahan, atau kita tidak tahu tanggal 9 Desember ini seperti apa. Ya kalau memang harus diberi kesempatan di pemerintah, ya kami akan kan sambil jalan kan masih bisa ya. Artinya ya tentu komitmen di pemerintahan dulu. Kalau memang sudah selesai di sana ya kembali ke
apa namanya itu ke anunya kami, ke basicnya kami home base-nya gitu. Home base-nya. Iya. Ya karena memang kami ada warisan lah itu, warisan leluhur. Kami memiliki perangkat siwa apakrana namanya. Artinya siapa keturunan kami harus melanjutkan menekuni spiritual seperti itu. Ya intinya kami pun tidak berani menentukan target kapan. Kalau memang kapan pun ya kita harus siap, karena tidak berani kita melawan yang sifatnya niskala seperti itu. Ini sisi yang lain lagi nih ya. Memang kita harus mengulik lebih dalam, cuman karena waktu kita juga terbatas ya, nanti kita minta waktu sisi yang lain Pak ya, menggali lebih dalam spiritual, menggali lebih dalam tari topeng ini ya. Nah, nanti tolong kami dikasih waktu ya Pak. Siap. Untuk lebih eksklusif. Bukan tolong kami yang malah bersyukur kan di ini Sama-sama, namanya, minimal kan ya Semeton Tribun lebih mengenal sisi dekat saya kan gitu, biar nggak ada isu-isu gimana kan bisa lebih terfokus lah tentang itu. Baik Pak. Iya. Sekali lagi matur suksma terima kasih Pak Jaya Negara bahwa hari ini kami sudah diberikan kesempatan sehingga Semeton Tribun bisa paling tidak sekarang ini mulai meningkat lagi Pak pengetahuannya terkait sama Pak Jaya Negara, dan semoga kami doakan Pak Jaya Negara sehat diberkahi selalu ya, baik skala semuanya lancar semua Pak. Ya, kita tutup Pak untuk acara segmen Inspirasi Bali kali ini bersama Ojan dan Pak Jaya Negara dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Mai mulai.